Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kajian singkat yang kali ini akan saya sampaikan tentang menggapai sifat tawadhu. Secara harfiah, tawadhu artinya rendah hati, tanpa merasa hina atau rendah diri. Lawannya tawadhu adalah tinggi hati, sombong, atau juga disebut takabur. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang takabur, orang yang angkuh. Tetapi yang kita harapkan dan kita inginkan adalah tawadhu. Dan sifat tawadhu ini akan memiliki pengaruh yang sangat positif. Karena sifat tawadhu termasuk kelompok sifat yang terpuji yang wajib kita lakukan. Di antara efek atau sifat tawadhu yang kita miliki akan menjadikan kita, yang pertama, hamba yang dibanggakan. Orang yang tawadhu dibanggakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia pun termasuk hamba yang disayanginya. Hal ini tentu sering kita dengar, kita baca ayatnya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ucapan-ucapan yang menyelamatkan, ucapan-ucapan yang mengandung doa dan harapan. Jamaah yang berbahagia, pengaruh kita memiliki sifat tawadhu yang kedua, kita akan dimasukkan ke dalam surga.
Betul, al-jannatul haq, surga itu benar. Surga adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala senang kepada orang yang tawadhu dan benci kepada orang yang takabur. Karenanya Dia akan masukkan orang-orang yang tawadhu ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini jelas, orang-orang yang tidak menyombongkan diri yang akan dimasukkan ke dalam surganya. Orang yang tidak menyombongkan diri berarti orang-orang yang tawadhu. Juga demikian orang-orang yang tidak akan dimasukkan surga, orang-orang yang berbuat kerusakan. Sedangkan yang dimasukkan surga adalah orang-orang yang tidak berbuat kerusakan di bumi. Jamaah yang berbahagia, sehingga jika kita termasuk kelompok-kelompok orang yang memiliki sifat terpuji seperti tawadhu ini, maka beraklah kita berbahagia. Bagaimana sekarang bukti tawadhu? Tawadhu bukan hanya diucapkan dalam kata-kata, tetapi harus dibuktikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Bukti-bukti bahwa seorang itu tawadhu. Yang pertama, seseorang itu menyadari bahwa segala bentuk kelebihan dan kenikmatan yang dimilikinya merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia lebih menonjolkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi nikmat daripada menonjolkan dirinya. Yang kedua, bukti seseorang itu tawadhu, dia tidak suka merasa lebih baik dibanding orang lain, meskipun dia mempunyai kelebihan yang lebih banyak, sehingga dia pun tidak menonjolkan kelebihannya dalam sikap dan penampilan. Bukti yang ketiga, dia tidak malu, tidak sungkan, atau tidak segan untuk bergaul dan bergabung dengan orang-orang yang lebih rendah dari dirinya, baik dari aspek ilmu, harta, kecantikan, dan ketampanan, maupun dari sisi kedudukan dan status sosial. Keempat, bukti seseorang itu tawadhu, dia tidak malu mengerjakan pekerjaan apapun untuk mendapatkan sesuatu secara halal, meskipun orang lain menganggapnya sebagai pekerjaan yang kasar atau kotor dan menghasilkan uang yang jumlahnya tidak banyak. Jamaah yang berbahagia,
tentu kita semua ingin menggapai sifat-sifat yang terpuji, termasuk sifat tawadhu. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi orang-orang yang memiliki sifat tawadhu, sehingga kita tidak mudah menyombongkan diri, bersifat takabur terhadap kelebihan yang kita miliki. Akhirnya sampai di sini kajian singkat pada hari ini. Semoga kita mendapat rahmat, ridho Allah di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.